Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, hari ini kita akan membahas paket 2 latihan soal tryout yang ada di buku pemantapan kalian. Silakan boleh kalian buka, kemudian kalian simak baik-baik. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian ajukan di GCR atau WA Japri ke Ibu. Kita langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya di sini adalah perbaikan pada kalimat pertama agar menjadi kalimat efektif. Kalimat pertama di sini ada kata berbagai macam produk-produk dan program-program. Nah, ini seharusnya tidak menggunakan kata yang berlebihan. Jika mau menggunakan berbagai macam, maka tidak menggunakan lagi produk-produk atau program-program karena artinya sudah lebih dari satu atau banyak. Nah, jadi perbaikan kalimat pertama yang sesuai adalah yang B. Revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai produk dan program baru di pasar dunia. Nomor 2, pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang. Prediksi artinya proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi. Kemudian untuk antusias artinya rasa bersemangat atau rasa perhatian untuk ikut serta dalam melakukan suatu kegiatan. Penampakan artinya proses cara perbuatan menampakkan. Kemudian fenomena adalah apa yang terlihat, gejala misalnya gejala alam yang dirasakan panca indera. Nah, untuk nomor 2 berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 3. Pertanyaannya adalah mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Kalimat utama nomor 3 yaitu ada di awal paragraf. Discovery learning menjadi salah satu pilihan model pembelajaran di kelas. Nah, ini berarti gagasan pokok yang tepat untuk nomor 3 adalah D. Manfaat model discovery learning dalam pembelajaran. Berikutnya nomor 4. Pertanyaannya adalah kelebihan dan kelemahan teks resensi film Soekarno. Kelebihan dan kelemahan teks resensi ini ada di kalimat nomor 2 dan 4. Jika kalian perhatikan, di situ disebutkan meskipun subplot romansa terlalu didominasi sajian politiknya, semua mampu disajikan dengan baik. Kemudian untuk kalimat nomor 4 ada tata musik dapat bersinergi dengan adegan-adegan dalam film walaupun sedikit over di beberapa bagian. Ini sudah menunjukkan kelebihan dan kelemahan teks resensi. Jadi jawabannya B. Untuk nomor 5, yang ditanyakan adalah tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf. Jika ada soal seperti ini, kalian tinggal lihat apa yang dibicarakan dalam teks tersebut, kemudian ditanggapi sesuai dengan teksnya. Di sini disampaikan bahwa minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, kemudian tidak ditemukan cadangan baru. Jadi tanggapannya adalah ketersediaan minyak bumi harus dihemat penggunaannya. Jawabannya yang B. Nomor 6. Pertanyaannya tanggapan yang logis terhadap pendapat dalam paragraf tersebut. Tanggapan yang logis itu artinya tanggapan yang masuk akal atau sesuai dengan yang disampaikan di dalam teks atau paragraf. Di sini disampaikan bahwa sebagian produk industri dalam negeri khususnya barang kebutuhan sehari-hari kurang laku di pasaran. Nah, berarti yang sesuai, yang masuk akal adalah peran pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas dan mempromosikan produk dalam negeri sangat dinantikan. Untuk nomor 7, ini soal tentang gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rimanya AA atau rimanya sama. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Nah, jika diperhatikan ini perbedaan karakteristik dari kedua gurindam tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk rima gurindam pertama AA, kemudian untuk rima gurindam yang kedua UU atau BB kalau di sini ya.
Kita masuk ke nomor 8. Ini soal mengenai majas. Sudah dibahas minggu lalu. Ada majas ironi, metafora, kemudian personifikasi, dan simile. Ironi itu majas sindiran yang bertentangan dan berbanding terbalik dengan kenyataan. Sedangkan metafora itu majas yang menggunakan perbedaan langsung. Untuk personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah hidup. Nah, kalau simile atau asosiasi itu perumpamaan yang biasanya menggunakan kata bak, seperti, bagaikan. Nah, di sini ada kata-kata sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil samping tempat tidur. Ini berarti lebih ke personifikasi karena menyebutkan benda mati seolah-olah hidup. Nomor 9. Ini yang ditanyakan sudut pandang. Nah, ini untuk nomor 9, ralat kemarin untuk kunci jawabannya. Seharusnya jawabannya yang A. Karena di cerpen tersebut sering menggunakan kata aku, beberapa kali disebutkan kata aku, maka ini lebih kepada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10. Untuk nomor 10, pertanyaannya, kemanakah Pak Anton hendak pergi bersama keluarga? Di situ, di kalimat awal sudah dijelaskan bahwa Pak Anton dan keluarganya akan berkunjung ke rumah kerabatnya yang ada di sebuah desa kecil di Tawangmangu. Berarti jawabannya yang E. Nomor 11, yang ditanyakan amanat dari kutipan cerpen. Berarti ini kalian baca, kemudian cari pesan yang sesuai dari kutipan cerpen tersebut. Nah, ini karena berhubungan dengan keikhlasan dalam bekerja keras untuk anak cucu, berarti lebih ke yang E. Kita harus beribadah dengan ikhlas dan bekerja keras agar anak cucu kita berkecukupan. Nomor 12. Yang ditanyakan adalah nilai moral positif pada cerpen tersebut. Ada kata-kata memegang erat harapan itu. Nah, ini berarti menunjukkan seseorang yang pantang menyerah. Berarti jawabannya yang D. Untuk nomor 13, pertanyaan mengenai watak tokoh Bang Holil. Di kalimat terakhir ada kata-kata atau kalimat yang menyampaikan bahwa Bang Holil beserta istrinya sangat royal dan selalu memilih dalam bergaul. Ini secara tidak langsung menyampaikan bahwa watak tokoh Bang Holil sombong. A. Kita masuk ke nomor 14. Untuk nomor 14 yang ditanyakan adalah kutipan resensi film ini menjelaskan tentang. Nah, nomor 14 di sini ada kata-kata kurang begitu meyakinkan kalau peristiwa itu terjadi pada tahun tersebut. Kemudian alur cerita yang terkesan lambat. Ada pernyataan konflik yang didapat kurang menarik, berarti ini lebih kepada kelemahan film. Jadi jawabannya yang B. Nomor 15. Ini perbedaan tema antara kutipan pertama dengan kutipan yang kedua. Novel pertama di situ dijelaskan bahwa para pedagang kehilangan kios, kemudian di situ kiosnya terobrak-abrik. Nah, kemudian untuk novel kedua ada di situ anak-anak itu membantunya dengan menarik tangan lekwar dan ada kata-kata membantu mengambil sandal jepit. Berarti untuk novel pertama itu temanya lebih kepada kekecewaan, sedangkan novel kedua itu lebih kepada kemanusiaan. Kita lanjutkan nomor 16. Untuk nomor 16 yang ditanyakan adalah ringkasan yang sesuai dengan isi kutipan novel. Nah, di kalimat pertama dinyatakan bahwa sudah waktunya aku beranjak pulang atau aku diusir oleh satuan toko buku ini. Karyawan toko buku sudah sejak tadi bergegas berberes-beres. Kemudian di kalimat terakhir mereka sudah memberikan tempat untuk mengenang seluruh masa lalu menyakitkan itu. Maka sudah sepantasnya aku membayar 1-2 buku. Nah, di situ berarti ringkasannya lebih kepada seseorang yang berada di toko buku lalu membeli buku hanya untuk mengingat masa lalunya di tempat itu. Nomor 17. Pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang.
Kalimatnya, panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah titik-titik sebagian hartanya. Ini lebih kepada mendonasikan. Mendonasikan itu menyumbangkan. Jadi jawabannya yang E. Untuk nomor 18, ini yang ditanyakan adalah konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Tanaman bisa tumbuh terlalu tinggi kalau tidak dipangkas. Jika tanaman sudah terlalu tinggi, tanaman itu bisa patah karena berat batang yang melebihi kekuatan tanaman untuk menyangganya. Jadi jawabannya yang kalau dan karena. C ya. Berikutnya soal mengenai pantun. Nah, untuk pantun ini rimanya ABAB. Jadi baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, sampiran untuk baris 1 dan 2 dan isi itu di baris ketiga dan keempat. Nah, ini yang lebih tepat adalah isinya D. Jika kau ingin berwawasan. Untuk nomor 20 yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Soal seperti ini kamu tinggal lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya, Minke, seorang pribumi yang mempunyai pola pikir layaknya seorang Eropa. Titik-titik dalam darahnya masih mengalir darah para Raja Jawa. Ini masalah keturunan, berarti lebih kepada yang E. Ia memang bukanlah keturunan pribumi biasa. Nomor 21, ini soal tentang teks prosedur. Jika ada soal seperti ini, kamu tinggal lihat yang runut, yang berurutan itu yang mana. Nah, ini karena kalimat pertamanya letak kompas di atas permukaan datar, letakkan kompas di atas permukaan datar, jarum kompas menunjukkan ke arah utara magnet. Nah, ini nomor 2-nya berarti yang lebih tepat adalah bidiklah sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Yang ketiganya, miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat. Jadi jawabannya ini yang D. Diralat ya, kemarin salah kunci jawabannya. Nomor 22. Untuk nomor 22 ini tinggal diurutkan saja. Nah, ini dimulai dulu dari nomor 2, kemudian 3, 4, 1. Nomor 23, langkah-langkah yang tepat membuat pupuk organik. Nah, ini dimulai dari nomor 4, siapkan media pembuat pupuk. Kemudian nomor 1-nya larutkan air 4. Nomor 5-nya buat lapisan pertama. Nomor 2-nya taburkan jerami. Nomor 3-nya setelah itu tutup rapat. Jadi yang A. Nomor 24, sinonim kata teliti. Teliti itu artinya awas, jeli, akurat, cermat, ketat, kritis, saksama, siasat, hati-hati, ingat-ingat, atau waspada. Nah, ini tadi ada kata cermat, berarti sinonimnya lebih ke yang B. Untuk nomor 25, pertanyaan mengenai peribahasa. Ada asap pasti ada api, artinya tidak akan ada akibat jika tanpa sebab. Ada harga, ada rupa, harga sebuah barang disesuaikan dengan keadaan barang. Ada gula, ada semut, di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Ada padang, ada ilalang, itu dimanapun berada, rezeki pasti ada atau selama mau berusaha. Maka pasti ada jalan untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini dari dialog di atas lebih kepada D ya. Ada padang, ada ilalang. Kemudian yang soal 26, ini kalian seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu harus cek informasi yang ada di atas, di bawah, di pinggirnya juga ya. Nah, untuk soal ini kemarin kunci jawabannya salah, seharusnya yang B. Nah, ini kita cek satu-satu optionnya. Yang A, siswa-siswi kelas 10 SMK Adijaya berjumlah 140 orang. Option A salah karena harusnya jumlah kelas 10 itu 150 orang. Kemudian loncat dulu ke yang C ya. Siswa kelas 11 SMK Adijaya berjumlah 83 orang. Kelas 11 harusnya siswanya itu berjumlah untuk kelas
11 itu 71 orang, jadi salah. Nah, kemudian untuk yang D, jumlah siswa-siswi kelas 11 lebih sedikit daripada kelas 12. Kelas 11 itu jumlahnya 154, sedangkan kelas 12 jumlahnya 128, berarti bukan lebih sedikit tapi lebih banyak. Kemudian yang E, siswi kelas 10 berjumlah 83 orang. Ini juga salah, harusnya 87 orang. Nah, yang betul yang B, karena jumlah siswi SMK Adi Jaya lebih banyak daripada jumlah siswa. Nah, kalau dijumlahkan siswi SMK Adi Jaya itu berjumlah 245, sedangkan siswanya 207. Berarti yang betul adalah yang B. Nomor 27. Ini soal mengenai simpulan. Di bagian terakhir ada kata-kata salah satu dampak buruk terhadap perkembangan anak seperti perkembangan sosial emosi, problem solving, dan sebagainya. Nah, berarti simpulannya adalah film kartun mempunyai dampak buruk, salah satunya mempengaruhi perkembangan anak. Berikutnya nomor 28. Nomor 28 yang ditanyakan adalah perbaikan kata atau istilah yang tidak tepat. Nah, di situ ada kata yang tidak tepat, yaitu kata aplikasi dan studi. Aplikasi itu harusnya menggunakan P ya, kemudian studi juga menggunakan I bukan Y. Jadi yang tidak tepat adalah yang B. Berikutnya untuk nomor 29, ini yang ditanyakan kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, kalimatnya, saya sudah mengetahui bahwa mata uang rupiah kita sudah menguat. Hal ini karena intervensi pemerintah terhadap kebijakan ekspor komoditas minyak kita. Jawabannya yang B ya. Nomor 30, kalimat sumbang. Pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Nah, untuk kalimat sumbang, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa berarti kata-kata atau kalimat yang tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Karena yang dibahas mengenai AC, berarti di sini yang tidak sesuai adalah yang nomor 5. Karena di sini kalimatnya rambut yang kering bisa terjadi akibat salah memilih sampo. Ini yang tidak nyambung. Jadi jawabannya E. Nomor 31, pertanyaannya adalah kata yang tepat untuk mengisi kalimat yang rumpang. Ini tinggal dimasukkan saja ke kalimatnya. Berarti yang tepat adalah penanganan yang proporsional terhadap virus flu burung sangat penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Nomor 32, ini yang ditanyakan kata berimbuhan yang tepat. Nah, kata berimbuhan yang paling tepat di sini adalah berisi. Nomor 33. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf. Nah, soal seperti ini kembali tinggal dilihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Kata kunci untuk nomor 33 ini adalah simpatik. Nah, ada di option yang A. Beberapa tindakan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan sikap simpatik dan hormat kepada pelanggan dan tamu. Dengan melakukan tindakan simpatik itu, perusahaan berusaha membangun kesan pertama di benak pelanggan dan kolega. Jadi nyambung antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Nomor 34, ini soal mengenai daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, ingat cara penulisannya adalah nama dibalik, titik, tahun, titik, judul dimiringkan, titik, kota terbit, titik 2, kemudian penerbit. Nah, di sini berarti yang betul adalah Lie, tere, titik, 2010, titik, daun yang jatuh tak pernah membenci angin itu harusnya dimiringkan. Kemudian titik, Jakarta, titik 2, Gramedia. Jawabannya yang B. Nomor 35.
Yang ditanyakan adalah kalimat tidak efektif. Di situ kalimatnya, padahal pohon tersebut selalu disiram dan tidak ketinggalan memberi pupuk. Harusnya bukan memberi, tetapi diberi. Jawabannya yang B. 36. Yang ditanyakan adalah penulisan kata yang tidak sesuai dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk penulisan fotokopi itu seharusnya disatukan. Fotokopi itu artinya hasil reproduksi penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Nomor 37, soal mengenai tanda baca. Nah, untuk seperti ini, soal nomor 37 ini ada kesalahan pada penggunaan strip yang ada di sini. Ini harusnya menggunakan koma. Jadi, seberapa tinggi tingkat pencapaian koma, kemajuan koma, dan peradabannya. Jadi yang betul yang A. 38. Nah, ini istilah yang tepat yang ditanyakan. Nah, hunian titik-titik, kemudian di bidang titik-titik. Properti itu artinya semua peralatan dari benda kecil sampai benda besar, berupa harta, tanah, bangunan, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Transportasi yaitu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau investasi itu aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, suatu pihak, dan harapan pemodal investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kalau vertikal artinya ke atas, horizontal ke bawah. Kalau akomodasi itu yang berhubungan dengan jasa perhotelan atau pariwisata. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 39. Pertanyaan mengenai tanda baca. Nah, ingat untuk kalimat langsung atau yang diucapkan oleh seseorang itu biasanya menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Nah, untuk nomor 39 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Kamu cantik sekali, itu kan kalimat langsungnya. Nah, kata Ratna memujiku itu kalimat tidak langsung. Aku hanya mengangguk, itu kalimat tidak langsung. Nah, lihatlah kamu lebih tinggi daripada aku, itu kalimat langsungnya. Tambahnya itu kalimat tidak langsung. Jadi D jawabannya. Nomor 40, kesalahan penulisan kata gabung. Pebulu tangkis itu harusnya ditulisnya terpisah. Itu di situ salah karena disatukan. Sedangkan semifinal harusnya justru di sini disatukan. Untuk semifinal ya harusnya disatukan, bukan dipisahkan. Ya, jadi kesalahan penulisan kata gabung tersebut adalah yang A. 41. Soal mengenai kelebihan dan kelemahan teks resensi film ini tadi sudah dibahas. Jadi jawabannya yang B. Sama soalnya. 42. Keterkaitan cerita dalam pengalaman novel di atas dengan kehidupan. Ini lebih kepada masih banyak orang yang egois dalam menjalani hidup. Untuk nomor 43 ini kembali soal mengenai daftar pustaka. Ingat tadi nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul, kota terbit dan penerbit. Karena nama pengarangnya Goris Kerap, maka dibalik jadi Kerap Goris, ya. Komposisi itu seharusnya dimiringkan. Nah, judul bukunya dimiringkan. Berikutnya nomor 44 mengenai kalimat sumbang. Kalimat sumbang itu kalimat yang nggak nyambung. Nah, ini yang nggak nyambungnya nomor 4. Saat siswa melakukan observasi, kemampuan membaca sangat diperlukan guna mencari tahu informasi tentang objek kajian. Itu tidak nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Untuk nomor 45, latar waktu dan tempat. Latar waktunya siang hari karena ada kalimat yang menyatakan mudah-mudahan sore nanti. Itu berarti kan cerpen tersebut berkisah pada saat sebelum sore ya, jadi siang. Kemudian ada kalimat menaiki bus. Menaiki bus berarti itu latar tempatnya di terminal. Nomor 46, makna istilah riset.
Riset itu dalam KBBI adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi ini jawabannya jelas B. Untuk nomor 47, yang ditanyakan adalah isi teks opini tersebut. Nah, ada kalimat mereka sengaja membiarkan konflik berlarut. Mereka di sini siapa? Berarti dunia internasional yang dilakukan PBB dan negara-negara barat. Nah, berarti yang D jawabannya. 48, yang ditanyakan gagasan pokok. Gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Kalimat utamanya yang di awal. Selain adanya alam pegunungan yang indah di wilayah selatan, Kabupaten Subang juga mempunyai daya tarik wisata potensial yang terletak di wilayah utara. Ini berarti gagasan pokoknya Kabupaten Subang mempunyai alam pegunungan yang indah dan daya tarik wisata yang potensial. Oke ya. 49 yang ditanyakan kalimat utamanya. Kalau ini yang ditanyakan kalimat utama berarti tinggal dilihat saja kalimat utamanya. Intinya ada di kalimat nomor 1. Jamur memang bisa menjadi hidangan yang lezat dan menyehatkan. Jadi jawabannya A. Terakhir, untuk nomor 50 yang ditanyakan adalah tanggapan yang logis yang sesuai dengan bacaan. Di sini disebutkan bahwa banjir hanya salah satu dari bencana alam yang mengintai penduduk Indonesia. Berarti tanggapan logisnya, nah ini harusnya dikoreksi. Harusnya jawabannya kita dapat meminimalisir banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik anak-anakku, untuk hari ini cukup sekian pembahasan TO kedua. Silakan sekali lagi jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan melalui GC atau WA Japri ke Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.